Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,19 triliun dolar atau naik sekitar 1,24%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 28.533, Ethereum 1.826, BNB 315, XRP 0,53, Cardano 0,39, Dogecoin 0,078, Polygon Matic 1,12, dan Solana berada di urutan ke-10 dengan harga 21,03 dolar. So, per hari ini kita market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 5%, dan menjadikan Cardano sebagai top performer hari ini dengan kenaikan 5,16% menuju 0,39 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, untuk teman-teman yang tidak tahu, semalam kita itu mendapatkan data Core PCE Price Index dan juga PCE Price Index dari Amerika Serikat. Intinya, kalau misalnya teman baca di sini, Core PCE Price Index adalah the Core Personal Consumption Expenditure Price Index provide a measures of the prices paid by people for domestic purchase of goods and services, excluding the prices of food and energy. Intinya merupakan tingkat inflasi barang dan jasa jika kita mengeluarkan makanan dan energi. Dan saya sudah sampaikan juga di video kemarin guys, apabila kita melihat angka ini mengalami penurunan, walaupun mungkin penurunannya nggak terlalu signifikan ya guys, hanya kita melihat penurunan dari 4,7 menjadi 4,6%. Tapi saya udah katakan kalau kita melihat penurunan, harusnya itu akan menciptakan reaksi positif dari market, dan kita persis melihat hal tersebut terjadi. Oke, PCE Price Index-nya juga menurun dari 5,3 menjadi 5%. Kemudian untuk personal income-nya kita melihat ada penurunan juga dari 0,6% menjadi 0,3%. Personal spending itu juga menurun menjadi 0,2%. Kemudian kita juga melihat untuk PCE Price Index month on month-nya itu juga menurun menjadi 0,3%. Jadi ini harusnya menjadi sebuah berita positif ya guys untuk kita-kita yang merupakan investor cryptocurrency. Sekali lagi karena begini, kalau misalnya kita melihat untuk inflasi menurun, kemudian unemployment rate start untuk naik, sekali lagi itu adalah resep NG2 untuk mempercepat the Fed melakukan pivot atau bahkan cut rates. Tentunya senario paling ideal untuk kita-kita yang berharap gitu bahwa bull run sudah mulai dari sekarang adalah kalau ternyata the Fed sudah akan membicarakan, nggak perlu langsung ya guys, tapi membicarakan seputaran cut rates. Nah, pada saat itu biasanya secara historis kita akan melihat market itu rally luar biasa kencang, tidak hanya di stock market Amerika Serikat. Saya rasa cryptocurrency juga akan melakukan hal yang sama. Jadi ini adalah penyebab pertama guys, kenapa kita melihat hari ini Bitcoin itu merangkak naik lagi ya, ke kurang lebih area 28.500-an. Oke? Dan juga yang kedua guys, kita melihat Maret sudah closing monthly candle. Oke? Jadi kuartal pertama untuk tahun 2023 itu menjadi kuartal yang cukup baik guys. Karena 3 bulan berturut-turut kita closing dalam keadaan hijau, alias semuanya naik. Dan kita udah bahas di awal bulan Maret ya, bahwa setiap kali kita melihat monthly candle itu closing hanya sekitaran 0, sekian persen, biasanya di bulan berikutnya itu akan ada pergerakan yang masif, minimal puluhan persen. Nah, kita memang persis melihat hal tersebut terjadi guys. Di awal bulan kita sempat drop sampai belasan persen, tapi kemudian kita naik lagi dan naik sampai kurang lebih 20-an persen. Nah, kita closing bulan Maret dengan kenaikan 23,14%. Oke, jadi sudah 3 bulan berturut-turut kita melihat closing monthly candle itu dalam keadaan hijau. Ya kan? Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan, ya tidak harus ya setiap kali kita udah closing 3 kali monthly candle hijau kemudian harus merah gitu. Walaupun tentunya ada saat dimana kita melihat hal tersebut. Seperti di tahun 2021 gitu ya, 3 bulan berturut-turut hijau tapi seterusnya kita melihat 3 bulan juga merah.
Atau misalnya teman-teman lihat di sini 3 bulan berturut-turut hijau, kemudian ada merah. Di sini juga sama, ya kan? Tetapi kalian juga perlu aware bahwa di saat-saat yang lain kita juga pernah melihat 5 bulan berturut-turut di sini hijau. Di sini 5 bulan berturut-turut hijau. Di sini 4 bulan berturut-turut, di sini juga 4 bulan berturut-turut. Gitu ya. Jadi menurut kalian bagaimana guys? Apakah bulan April ini pada akhirnya kita akan closing monthly candle dalam keadaan merah? Ataukah menurut kalian kita masih akan tetap melanjutkan rally kali ini? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kemudian yang lagi hangat hari ini guys, adalah berita yang satu ini. US government plans to sell 41 Bitcoin connected to Silk Road. Jadi untuk teman-teman yang nggak tahu gitu, bahwa di tanggal 14 Maret kemarin, sebenarnya pemerintahan Amerika Serikat itu menjual kurang lebih 9.861 Bitcoin dengan total value 215 juta dolar. Dan kita kemudian melihat Bitcoin tiba-tiba drop lumayan kenceng guys. Nah kita coba cek di chart ya, kalau misalnya teman-teman tidak sempat melihat dan menyadari gitu. Tanggal 14 Maret adalah di sini guys. Kita melihat drop yang luar biasa kenceng secara tiba-tiba. Dan ini adalah penyebabnya karena penjualan yang dilakukan oleh pemerintahan Amerika Serikat di sini. Tetapi bukan itu berita buruknya guys. Berita buruknya adalah mereka masih punya sisa kurang lebih 41.491 Bitcoin. Ini adalah sisa yang masih mereka akan jual guys. Oke, the United States government plans to liquidate more than 41,000 Bitcoin seized as part of a case connecting to Silk Road creator Ross Ulbricht. Jadi mereka berencana kemungkinan tahun ini, walaupun secara bertahap ya guys, the government understands it's expected to be liquidated in 4 more batches over the course of this calendar year. Jadi kita bisa expect akan ada 4 kali lagi di mana pemerintahan Amerika bakalan menjual Bitcoin-nya. Kita tentunya nggak tahu kapan itu, tidak ada jadwal pastinya. Tetapi yang perlu kita tahu, mereka masih punya kurang lebih 41.000 Bitcoin. Jadi kita bisa expect akan terjadi semacam selling pressure yang sama dengan yang tanggal 14 Maret kemarin, di mana mereka menjual kurang lebih 9.861 Bitcoin. Dan mereka masih akan menjual 4 kali lagi, jadi 4 tahap gitu guys. Nah kita nggak tahu tanggalnya kapan-kapan aja, tapi yang kita tahu pastinya selling pressure-nya harusnya mirip. Karena kalau 41.000 itu dibagi 4, berarti setiap jualan mereka kurang lebih 10.000 Bitcoin. Ya mirip-mirip lah dengan yang terakhir mereka jual 9.861 Bitcoin. Tapi bagi saya sih begini guys, kalau misalnya kita melihat Bitcoin sampai mampu jebol di atas 30.000, harusnya gitu ya, harusnya kita bakalan melihat penjualan yang dilakukan pemerintahan Amerika Serikat pun tidak akan membawa dampak yang terlalu signifikan. Karena pada saat itu mungkin sudah banyak sekali orang-orang yang kemudian merasa bullish, karena kita sudah mampu flip lagi area 30.000 sebagai major support, dan kemudian mungkin banyak yang mencoba untuk menyerok di area tersebut, dan setiap kali kita mendapatkan selling pressure kemudian akan kemungkinan dibeli lagi dipnya. Oke. Tapi kalau kita masih kesulitan gitu untuk break di atas area 30.000 dan justru misalnya drop ke area 20, 25, 23 atau misalnya 22.000 dan kemudian malah pemerintahan Amerika Serikat menjual pada saat itu, nah itu bisa menjadi berita buruk guys, karena kita bisa melihat lagi panic selling terjadi. Oke. Jadi ya mudah-mudahan ya pemerintahan Amerika Serikat bersahabat dengan market ya, walaupun saya tidak yakin hal itu akan dilakukan, tapi paling tidak gitu ya, mereka menjualnya itu nggak sekaligus 41.000 tapi akan dibagi 4 kali. Oke. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian semua guys. Dan untuk chart hari ini ada satu chart yang sebenarnya lagi panas-panas banget nih dibahas di media sosial, terutama di Twitter guys. Yaitu adalah chart quarterly atau 3 bulanan di Bitcoin. Karena begini guys, ini kita bicara statistik ya sekali lagi. Setiap kali kita mendapatkan Bitcoin itu closing quarterly candle atau 3 bulanan dalam keadaan bullish engulfing, itu biasanya kita mendapatkan rally untuk beberapa kuartal berikutnya. Oke, buktinya mana? Nah kita lihat dulu guys. Quarterly candle terakhir itu kita closing dalam keadaan memang sangat-sangat engulfing gitu. Engulfing itu artinya menelan guys, menelan candle sebelumnya. Candle sebelumnya kan yang di sini.
Ini bukan hanya tertelan, tapi kita udah hampir 2 kali lipat lebih besar daripada candle sebelumnya. Jadi ini bullish engulfing yang sangat baik terlihat di quarterly candle. Nah, terakhir kali kita melihat bullish engulfing di mana? Di sini. Kalau teman-teman tahu, ini adalah drop yang kita lihat yang disebabkan oleh Black Swan event COVID-19. Oke? Dan kita kemudian membuat bullish engulfing. Apa yang terjadi berikutnya? Kita kemudian mendapatkan rally ke all-time high yang baru. Oke? Jadi ini kita juga bisa katakan sebagai akhir, bukan cuma akhir ya. Akhir mungkin di sini. Tapi ini adalah awal di mana kita kemudian rally ke all-time high yang baru. Hal yang serupa juga bisa teman-teman lihat di sini, di cycle tahun 2015. Oke? Kita masuk ke bear market di sini ketika Bitcoin drop dari 1.132 dolar sampai ke bahkan 151 dolar. Kemudian kita mendapatkan bullish engulfing candle di sini. Apa yang terjadi berikutnya? Kita kemudian membuat all-time high yang baru. Walaupun nggak langsung ya guys, kita perlu proses. Tapi dari quarter ke quarter kita kemudian melihat Bitcoin terus merangkak naik dari segi price action-nya dan pada akhirnya menjebol ke all-time high yang baru. Oke? Jadi ya walaupun gitu ya, sampelnya nggak banyak, kita cuma kurang lebih dapat 2 kali quarterly candle itu bullish engulfing, tetapi secara statistik ya ini faktanya adalah masih 100% gitu guys. Bahwa setiap kali kita mendapatkan quarterly candle itu closing dalam keadaan bullish engulfing, biasanya itu adalah awal dari sesuatu yang baik gitu. Nah, jika kita akan mengulangi hal yang sama gitu ya, maka kita bisa expect mungkin dalam beberapa kuartal ke depan, ya bisa aja di tahun 2024 atau bahkan 2025. Karena kalau kalian ukur di sini guys, dari pertama kali kita melihat bullish engulfing candle sampai kita menuju ke puncak yang baru, itu perlu kurang lebih 7 bar quarterly. Atau berarti 7 kali 3 berapa guys? 21 bulan. Atau hampir 2 tahun, guys. Sampai kita kembali ke all-time high yang baru. Sedangkan yang terakhir di sini, ketika kita melihat bullish engulfing, kita perlu 1, 2, 3 kuartal. Alias kurang lebih 9 bulan, guys. Oke, 9 bulan. Dan kalau untuk sekarang, kalau ternyata kita akan mengulangi hal yang sama gitu ya, minimal berarti kan 3 kuartal gitu, guys. Atau kurang lebih 9 bulanan. Maka kita bisa expect mungkin awal tahun 2024 gitu. Atau bahkan kita bisa sampai akhir tahun 2024 atau bahkan 2025, baru kita akan kembali mencapai ke all-time high yang baru. Atau mencapai puncak, bukan all-time high baru, tapi mencapai puncak di cycle yang baru. Dan kalau misalnya teman-teman bersabar, ya harusnya tidak lama lagi guys. Oke? Kalaupun sekarang kita masih belum menyelesaikan bear market dan kita akan drop lagi katakanlah ke 10.000 gitu kan, ke 9.000. Saya pribadi masih cukup yakin dan percaya bahwa dalam beberapa tahun ke depan harusnya kita akan melihat Bitcoin kembali ke all-time high yang baru. Pertanyaannya hanya soal apakah kalian mampu bersabar sampai pada saat itu terjadi, ataukah kalian tidak akan panen di all-time high yang baru hanya karena kalian tidak sabaran untuk menunggu Bitcoin kembali ke all-time high-nya. Oke? So, itu adalah dari quarterly candle, guys. Sekarang kita bahas ke time frame yang lebih kecil. Kita hilangkan dulu lock-nya, oke? Kemudian di 1 hour chart. Nah, kalau teman-teman ada nonton video saya kemarin gitu ya, harusnya ya sedikit banyak tahu ya outlook yang saya bawakan kemarin. Saya sampaikan teman-teman, bagi saya sebenarnya di sini adalah no trade zone, terutama untuk teman-teman yang merupakan swing trader. Tetapi kalau misalnya kalian memang tipikalnya sangat agresif dan pengen tetap mencari peluang untuk masuk ke market, maka mungkin trendline di sini bisa dimanfaatkan. Ya walaupun saya rasa teman-teman kemungkinan nggak dapet untuk setupnya, karena kita hanya menyentuh, walaupun tidak persis ya menyentuh ke area tersebut, tapi sudah mendekati area trendline, tapi kita sudah terlanjur mendapatkan pump tersebut, guys. Oke, dan ini ya tentunya disebabkan juga oleh data Core PCE yang kita lihat kemarin, sekaligus juga memang stock market Amerika itu kemarin closing juga dalam keadaan yang sangat hijau. Naiknya juga lumayan kenceng, tapi kita kan udah expect itu terjadi dari video yang kemarin kita bahas guys, bahwa kita udah melihat S&P 500 melakukan beberapa hal yang menunjukkan ke indikasi ke kita bahwa harusnya mereka akan mendapatkan rally berikutnya. Nah, untuk Bitcoin sendiri gitu ya,
kalau teman-teman belum sempat masuk nih, katakanlah saya asumsi teman-teman nggak sempat masuk dimanapun gitu ya, dan sekarang belum ada posisi, maka bagi saya gitu ya, ya kalau kalian mau long, sekarang tentunya sangat telat gitu guys. Kalaupun kalian mau short, mungkin karena kalian katakan, kok saya mau short, alasannya karena kita udah kembali ke area major resistance, yang sebelumnya selalu terbukti membuat rejection. Ya, saya sih bisa saja gitu ya, memvalidasi bahwa ini memang adalah area major resistance. Dan kalau memang kalian nekat gitu mau melakukan short, sebenarnya ya ini fine-fine saja, walaupun saya kategorikan ini kalian cukup agresif gitu. Tetapi sekali lagi guys, ketika kalian melawan arus gitu ya, artinya kalian melawan tren, yang sekarang kita momentumnya lagi bullish dan kalian pengen short, terlebih lagi ketika kita sedang melakukan mini rally seperti ini, tentunya datang dengan resiko. Jadi kalaupun teman-teman nekat untuk melakukan short dari sini, pastikan tunggu setup yang jelas gitu. Pastikan tunggu setup yang jelas dan harus cekatan gitu. Cekatan tuh artinya gini guys, kalau misalnya kalian melihat, oke, sepertinya sudah ada perubahan yang terjadi di market, scenario yang tadi saya lihat sudah tidak lagi valid, saya harus secepatnya keluar. Kalau tidak itu kalian lakukan, kalian bisa aja mendapatkan surprise, di mana Bitcoin tiba-tiba malah justru breakout ke atas dan menuju ke area 30.000 dan kalian tidak memasang stop loss. Ya udah, kalau kalian pakai leverage terlalu besar, kalian bisa kemakan lagi sama market. Nah, kemudian scenario paling idealnya apa nih kira-kira kan? Apa yang kira-kira bisa menjadi scenario paling ideal kalau teman-teman mau short gitu? Bagi saya adalah kalau kita kembali mendapatkan ada pencobaan push lagi ke sekitaran area 28.800-an dan kemudian membuat fake out di atas area tersebut, seperti yang mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Oke, contohnya mungkin seperti ini ya. Kita sempat mencoba breakout, kemudian kita drop lagi, membuat semacam fake out yang cukup besar, wick-nya juga cukup panjang di sini. Itu adalah skenario paling ideal bagi saya. Kalau teman-teman melihat hal tersebut terjadi, gitu ya, kalau misalnya nih ada seperti ini contohnya, oke. Maka ini teman-teman mungkin bisa jadikan sebagai sebuah setup dengan potensial double top. Oke? Retest di sini teman-teman mungkin bisa masuk dan menargetkan kembali minimal ke sekitaran area trendline di sini. Oke? Udah nyampe ke sini, teman-teman mungkin udah bisa take profit. Atau skenario kedua, mungkin teman-teman bisa ketemu dengan pattern yang mungkin bisa kita kategorikan pattern reversal, mungkin ada ketemu semacam rising wedge di sini. Katakanlah nanti ada ketemu rising wedge misalnya. Ya kan? Nah, kalau itu yang kita lihat juga, maka teman-teman juga bisa mungkin jadikan itu sebagai alasan atau setup untuk kembali masuk ke arah short. Oke? Tapi kalau untuk teman-teman yang long, sekarang bukan saat yang tepat. Kemarin kalau kalian dapat di sini ya selamat, harusnya kalian udah dalam keadaan cuan, tapi kalau nggak dapat, sabarin dulu gitu ya, kita masih perlu menunggu apakah pada akhirnya Bitcoin ini mampu breakout dari area yang sangat krusial ini, ataukah kita akan kembali mendapatkan rejection. Karena guys, kalau kita perhatikan, kita ini sudah berkali-kali loh mencoba untuk break dari dari area 28.500 ini. Oke? Daily candle menunjukkan hal tersebut berkali-kali guys, kita mencoba break, gagal, break, gagal, break, gagal. Ini sudah 7-8 kali. Nah, terakhir kali kita melihat hal serupa terjadi, itu menghasilkan semacam sell off. Oke, di sini kita mencoba berkali-kali juga, kemudian pada akhirnya sell off. Di sini kita juga mencoba berkali-kali sell off. Oke, jadi ini yang harus kita antisipasi gitu. Jadi kalau teman-teman langsung buy di sini, sangat tidak bijak gitu untuk dilakukan. Kalau kalian mau swing long, sekali lagi saya udah ingatkan, lebih baik teman-teman menunggu dia mampu jebol di atas area 30.000. Oke, kemudian kita mendapatkan konsolidasi berikutnya. Mungkin semacam ini. Dan dari sini, teman-teman baru ikutan lagi masuk ke market untuk swing long. Atau, senario keduanya, kita kembali mendapatkan sell off dari sini, alias kita tidak berhasil jebol di atas 28.500-an. Kemudian, teman-teman menunggu lagi di area yang mungkin menjadi area support terdekat di sekitaran 25.000-an. Atau bahkan bisa di area trendline lagi di sini. Nah, ini adalah dua potensial untuk setup swing long bagi saya. Tapi kalau di sini, menurut saya belum ada setup swing long yang bisa teman-teman manfaatkan. Kalaupun short term
setup untuk long, itu mungkin baru bisa teman-teman dapatkan ketika kita kembali nge-retest lagi ke area trendline di sini. Yang kemungkinan sekarang harus kita adjust sedikit, oke? Karena kita mendapatkan ada bounce yang lumayan di sini. Nah, model mungkin seperti ini. Nah, kalau kita kembali ke sekitaran area tersebut, ini mungkin bisa kembali teman-teman jadikan sebagai peluang untuk short term long. Oke, jadi saya rasa cukup jelas ya untuk video hari ini, guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.